Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Selamat datang di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Simak videonya sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang awal kehidupan manusia Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Africa, dan teori out of Taiwan. Pada video sebelumnya sudah kita jelaskan tentang teori Yunan, teori Nusantara, dan teori of America out of Taiwan. Kemudian untuk nenek moyang bangsa itu sendiri juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesoid atau ras Negroid dan Austronesia atau ras Mongoloid. Bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara yaitu ada bangsa Melanesia, bangsa Proto-Melayu, dan bangsa Deutero-Melayu. Nah, untuk lebih jelasnya simak videonya sampai selesai ya. Teori Yunan. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Teori ini juga disetujui oleh R.H. Gordon dan J.H.C. Kern. Dasar dari teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tenggara. Kemudian dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunan. Teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan G. Crawford. Dari teori ini menyatakan nenek moyang bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori out of Africa. Teori out of Africa dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat, Max Eichmann. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Menurut teori out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA. Penelitian Eichmann juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Dari teori out of Africa menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati 2 jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai, dan ke utara. Kedua,
jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan dikemukakan oleh Peter Billwood dan Robert Bluss. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori out of Taiwan merupakan pertentangan dari teori Yunan. Menurut teori out of Taiwan, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik, didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau Taiwan. Proses persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Proses persebaran nenek moyang bangsa Indonesia dimulai pada zaman Pleistosen, ketika terjadinya zaman es atau glasial. Hal tersebut mengakibatkan kepulauan Indonesia bersatu dengan daratan Asia. Laut dangkal yang ada di antara pulau-pulau Indonesia bagian barat surut sehingga membentuk paparan Sunda, menyatukan Indonesia bagian barat dengan daratan Asia. Sementara itu di bagian timur terbentuklah paparan Sahul yang menyatukan Indonesia bagian timur dengan Australia. Hal tersebut memungkinkan terjadinya perpindahan manusia dan hewan dari Asia ke Indonesia bagian barat dan sebaliknya. Begitu juga di bagian timur, memungkinkan perpindahan dari daratan Australia ke Indonesia bagian timur dan sebaliknya. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terjadi secara bertahap. Berikut ada tahapan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Pertama ada bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tokin. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebel dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hwabin. Bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid termasuk rumpun Fedoid Australoid yang memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid digolongkan dalam budaya Mesolitikum. Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain penduduk di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Dua, bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Nah, bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Nah, dari kebudayaan Proto-Melayu termasuk ke dalam kebudayaan Batu Muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur.
Nah, mereka yang membawa peradaban dari batu ke Nusantara, rombongan imigran ini dikenal juga bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Nah, gelombang migrasi ini datang dari Yunan dan bermigrasi di Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Nah, jalur barat, gelombang imigrasi datang dari Yunan menuju Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Flores. Kemudian di jalur timur, gelombang imigrasi datang dari Yunan melalui Vietnam, Taiwan, Filipina, Maluku, Halmahera, dan Papua. Nah, keturunan bangsa Proto-Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. 3. Bangsa Deutero Melayu. Bangsa Deutero Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Nah, bangsa Deutero Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Proses migrasi bangsa Deutero Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melalui jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Deutero Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan bangsa Deutero Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Nah, kemudian selain dari bangsa Proto-Melayu, Neutro-Melayu, dan Melanesoid, ada juga suku Wedoid atau ras Wedoid. Ras Wedoid datang ke Indonesia sebelum bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Mereka berkembang di Sumatera, Palembang, Jambi, Sulawesi Tenggara, Totoala, dan Siak. Mereka datang pada masa Paleolitikum akhir. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. See you next time.